Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kembali dalam program Resapi GKJ Margo Yudan, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau belajar firman-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati, berikan kami hikmat sehingga firman-Mu dapat menjadi pedoman penuntun dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Hosea pasal 3 ayat 1 dan 2. Hosea pasal 3 ayat 1 dan 2 yang demikian. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab Hosea, ini adalah salah satu kitab dari nabi-nabi kecil. Hosea ini menceritakan tentang kehidupan keluarga Hosea yang tidak baik-baik saja. Sekalipun demikian, Hosea tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kepada Hosea adalah supaya Hosea pergi kawin dengan perempuan sundal, dan Hosea kemudian mengawini Gomer binti Diblaim. Dan akhirnya Gomer ini mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, apakah kemudian si Gomer ini kemudian bertobat dari apa yang telah dilakukannya? Ternyata tidak. Jadi walaupun sudah mendapatkan kehidupan yang baik dan layak lewat kehadiran Hosea, tetapi rupanya Gomer binti Diblaim ini tidak langsung bertobat dari pekerjaan lamanya. Dia kembali ke pekerjaan yang lama. Dan maka Hosea pasal 3 ayat 1 tadi bacaan kita, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi Hosea itu tidak mudah. Tapi Bapak Ibu Saudara, Hosea memiliki sebuah kesetiaan. Nah, inilah yang jadi judul perenungan kita saat ini, kesetiaan Hosea. Hosea tetap setia kepada Gomer binti Diblaim, walaupun Gomer ini kembali bersundal, kembali bersinah. Karena ada suatu pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada Hosea, kepada Gomer, kepada anak-anak Hosea, dan terlebih yang secara luas lagi kepada bangsa Israel. Bahwa Hosea, gambaran kehidupan Hosea ini adalah gambaran kehidupan relasi antara Allah dengan manusia. Hosea yang tetap setia, mengasihi, menyelamatkan, mencintai Gomer, walaupun dia kembali, walaupun Gomernya tidak setia, Hosea tetap setia. Inilah gambaran kasih Tuhan yang sungguh luar biasa yang ingin Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Bahwa sekalipun bangsa Israel ini tidak setia kepada Tuhan, sering menyimpang, berpaling kepada allah-allah lain, tetapi Tuhan Allah tetap mengasihi
bangsa Israel. Tuhan Allah tetap menebus bangsa Israel, menyelamatkan bangsa Israel sekalipun bangsa Israel jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi ketika bangsa Israel berteriak minta tolong, berseru, mengadu kepada Tuhan, Tuhan datang dan Tuhan mengutus orang-orang yang Tuhan pakai menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Inilah luar biasanya kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Dan inilah kehidupan yang tidak baik-baik saja dari keluarga Hosea. Tentu perasaan Hosea sebagai manusia campur aduk, tetapi kesetiaan itulah yang menjadi hal yang diperjuangkan oleh Hosea di dalam keluarganya. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan memang bukan perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Apalagi dalam dunia saat ini, kesetiaan adalah satu hal yang bisa dikatakan langka, sulit untuk ditemukan walaupun memang masih ada. Nah, maka jangan sampai kesetiaan ini menjadi hilang dalam kehidupan kita bersama. Kita perlu menjaga kesetiaan, baik itu relasi kita dengan pasangan kita, relasi kita dengan anak-anak kita, terlebih relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama kita. Semuanya sama pentingnya. Dan belajar dari kesetiaan Hosea, kita belajar mengasihi seperti halnya Allah mengasihi bangsa Israel. Allah yang mengosongkan dirinya untuk membeli kita, menebus kita dari hukuman, sehingga kita bisa hidup sekarang ini dalam anugerah Allah. Bukan bayaran yang murah, tetapi semuanya itu dilakukan karena besarnya kasih Tuhan atas dunia ini, atas Bapak, Ibu, dan juga saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar setia seperti Allah yang mengasihi dan setia kepada bangsa Israel. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami bersyukur kepadamu karena kami diingatkan kembali tentang kesetiaan. Setia dalam kami menjalin dan membangun relasi yang baik dalam keluarga, dengan sesama, terlebih dengan Tuhan. Bukan hal yang mudah ya Tuhan untuk menjaga kesetiaan, karena adanya kekecewaan, adanya hal-hal yang menjadi tantangan dalam berelasi. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat, Roh Kudus senantiasa berkarya sehingga sekalipun ada banyak tantangan, kami dimampukan menghadapi dan melewati segala tantangan tersebut. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Tuhan berkati dan memampukan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa dan dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.